Selamat pagi teman trader, selamat berjumpa lagi dengan saya RB di sini. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas di pairnya Euro USD, yaitu strategi. Sebenarnya ini yang saya bahas adalah strategi trading yang disebut profit more trade, ya, profit more trade ya, sebagai profit trade. Itu adalah sebuah strategi trading yang menggunakan berbasis pada Elliott Wave, ya, Elliott Wave teori dan chaos teori, ya. Untuk lebih mudahnya, di dalam profit more trade ini sebenarnya dia menggunakan sinyal-sinyal yang berbasis pada Elliott tadi untuk menentukan kapan kita masuk, kapan kita keluar, ya, exit, seperti itu. Basisnya tentunya bukan katakanlah prediksi, bukan. Selama ini kan kita ketahui bahwa Elliott Wave teori ini adalah digunakan untuk prediksi, ya, tidak untuk yang namanya strategi trading. Nah, berbeda dengan di profit more trade ini, saya gunakan untuk trading, ya, untuk bukan untuk prediksi. Oke, untuk jelaskan, mari kita lanjutkan kepada profit analisa kita, ya. Di profit trade sekarang ini posisinya adalah seperti ini. Sebenarnya ini hari yang lalu, dan 1 hari yang lalu saya menganalisa hampir mirip, tapi di pound sterling, ya, di pound sterling, ya, dari sini di sini, sampai di sini di analisanya bahwa dia ada parameter-parameter yang dipenuhi bahwa dia gagal menjadi sebuah, katakanlah ini dari sini dari mulai bar ini, ya, hingga ke candle ini adalah sebuah candle yang waktu kemarin itu adalah calon sebuah untuk tren, ya, ternyata itu gagal, ya, pada saat di sini, ya. Nah, sekarang posisinya adalah seperti sekarang, seperti ini. Ini dari posisi sekarang ini seperti apa, ya? Apa yang mesti kita lakukan, ya, gitu, ya. Nah, saya akan menyampaikan kisi-kisinya, yaitu yang menggunakan profit more trade ini, ya. Pertama yang kita lakukan adalah garis besarnya dulu, ya. Pertama kita pahami bahwa kita dalam posisi secara keseluruhan masih dalam korektif, area korektif di time frame 4 jam ini, ya. Kalau di time frame A1 ataupun di bawahnya itu ini berbeda, dia ada posisi seperti di sini sampai sini bearish, ya. Tapi time frame di A4 ini adalah sedang korektif, ya. Dimana sekarang posisinya setelah area di daerah bottomnya di sini, ya. Apakah dari posisi sekarang akan masih melanjut ke bottom berikutnya sampai di sini, atau setelah ini adalah naik lagi, ya. Mari kita lihat, ya. Nah, kalau di 4 jam ini sudah kita temukan seperti itu, bahwa kita berada di posisi korektif, ya, seperti ini. Dimana korektifnya kalau kita perhatikan di sini dalam posisi apapun, artinya bahwa seandainya ini pun kalau misalnya ini sebagai, katakanlah, menjadi sebuah bangunan untuk bullish, ya, dari sini, ya, ini segmen ganjilnya sampai sini genap, maka korektifnya sekarang itu sudah lengkap. Artinya bahwa posisi sekarang adalah posisi yang menentukan apakah dia akan menjadi lanjut tren bullish atau balik arah menjadi sampai ke sini adalah sebagai bearish, ya. Melanjutkan dari posisi bahwa dia adalah posisi untuk jangka mungkin untuk di daily-nya ini ada sebenarnya dari sini ke sini adalah masih sebuah bangunan korektif, ya, dari sini, ya, detik yang sini ke sini, ya, sampai di sini, ya. Itu korektif sebenarnya, gitu, ya. Tapi kalau di time 4 jam ini yang korektifnya, ini yang ganjilnya, sehingga dan posisinya sekarang baik untuk bullish maupun untuk bearish, ya, continue bullish ataupun reversal bearish, ini dalam posisi yang sekarang sudah lengkap, ya, bisa menjadi, ya, seperti ini, ya. Karena ini kalau saya hitung ini 1, 2, 3, 4 sudah 5 di sini, 5 lebih, ya. Begitupun kalau kita menghitung secara reversal, ya, ini 1, 2, 3, 4, ya. Sorry, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini pun sama, ya. Dengan bar ini adalah bar krusial, baik bar dari sini, ya, untuk yang up-nya dari sini ke sini, ya, maupun yang sekarang ini dari sini ke sini. Ini adalah ciri-ciri untuk sebagai awal untuk terjadinya
sebagai reversal ya. Jadi kalau dari sini ke sini maka ini adalah segmen E-nya yang terakhirnya, ganjil yang terakhir, yang kemudian di sini akan melakukan bearish ya. Sedangkan kalau dia menjadi sebuah bullish atau continue, maka ini adalah segmen 5-nya juga sama ya sampai sini ya. Sampai segmen 5-nya, setelah ini akan ada kenaikan dengan cepat. Tapi ini harus selesai dulu karena ini belum, ini mesti turun dulu dengan cepat sampai di sini baru dia akan terjadi yang namanya balik arah ya, seperti itu. Oke. Ya, itu di 4 jam. Mari kita perhatikan lebih detail lagi di 1 jamnya. Kita amati yang dari pola sini sampai sini ya. Kalau kita lihat dari sini maka kita menghitungnya bahwa ini adalah 1 2 3 4 ya. Sudah ada dalam posisi ada 4 segmen ya. 4 segmen. Apakah itu menjadi 1 2 3 4 5 ya? belum bisa kita pastikan. Yang jelas ini bahwa ini adalah segmen ke-1, segmen kedua, segmen ketiga, ini segmen keempat ya. Nah, dan itu adalah segmen keempatnya ini akan menjadi batasannya kalau saya hitung dari sini ya. Nah, ini batasannya adalah di sini. Titik kritisnya adalah yang di sini. Ini titik kritisnya di sini ya. Ini 6168-nya di situ ya. Jadi itu 61 merupakan titik 61,8-nya yang menyatakan bahwa saya sengaja buatkan ini dalam rangka nanti kalau saya buatkan alarmnya ini sangat jelas sekali bahwa ini alarmnya pesannya pasti ada 61,8 ya. Ini di H1 ya. Buat nanti ini buat alarm, sehingga alarmnya ini kalau dia menyentuh di sini saya tahu bahwa ini saya akan memperhatikan ini apakah mempunyai ciri-ciri untuk terjadi yang namanya continue ya. Ini sebagai continue bullish gitu ya. Ya. Dan ini 1 2 3 ya. Ini bisa jadi 4 tergantung ya. Ini jelas 4 segmen. 4 segmennya ini apakah ini menjadi 1 2 3 ya. Kemudian ya sampai di sini nantinya ini adalah 1 2 ya 3 malah ya, lanjut di situ ya. Jadi ini krusial sekarang ini di time frame satunya ya, sehingga dengan cara begitu jadi artinya begini bahwa apakah yang sekarang ini dari sini ya, dari hari kemarin malam kemarin ya sampai sekarang ini merupakan segmen 4. Kalau dia segmen 4 jadi nanti akan terbangun sampai segmen 5 ke bawah ya, masih turun ke bawah ya, seperti itu. Sedangkan kalau dia gagal artinya bahwa memang cukup segmennya dari pola 3 udah 1 2 3 udah cukup seperti itu. Ini mulainya ya endingnya di sini, kemudian dia segmen 1 segmen 2 untuk yang arah naik ya, seperti itu ya. Nah, untuk memastikannya lagi dan apa ini kalau ini adalah penentu untuk bahwa dia akan bergerak. Kalau dia tembus ke sini maka kemungkinan besar bahwa dia akan lanjut ya continue. Dan tentunya tergantung nanti ya perilakunya, nanti akan kelihatan lagi apakah akan naik seperti ini ya, cepat naiknya, setelah ini naik cepat, kemudian dia korektif lagi ya. Kita lihat dulu ya. Nah, mungkin alat bantu salah satunya adalah saya menggunakan Awisan Oscillator. Jadi install di sini ya. Kalau dia Awisan Oscillatornya ini kemungkinan kemungkinan besar ini bukanlah segmen awal untuk bullish ya, bukannya untuk bullish gitu. Kalaupun dia segmen awal, ini adalah segmen bisa katakan sampai naik sampai di sini ya. Ini bangunannya hampir mirip dengan yang ini. Artinya dia cuma pola 3 ya. Kemudian sampai sini pola 3 juga. Di time frame H1. Kalau time frame yang lebih bawah lagi jelas akan berbeda. Ya. Jadi ini ya. Satu lagi adalah bahwa untuk menandakannya ini adalah saya akan menggunakan ini sebagai gitu ya. Ini sebagai alat, saya buatkan alarm juga sama untuk pesannya ini jadi kalau saya melihat alarm ini saya akan melihat bahwa saya perhatikan dulu ke si alarmnya itu, dan saya analisa apakah dia berupa
turunnya tajam gitu. Kalau turunnya tajam maka saya akan melakukan sell. Tapi kalau turunnya lambat begitu ya, beberapa bar gitu, atau boleh katakan terjadinya mungkin sore hari itu atau mungkin malam hari, saya tidak akan melakukan apa-apa. Karena ini adalah masih bangunan pola 4 kemungkinan besar ya. Masih lambat ya, masih lambat seperti itu. Jadi saya memasang ini. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan salah satu ada 5 sinyal untuk profit mau trade ya. Kalau berdasarkan profit mau trade-nya, lihat sinyalnya, saya lihat saja. Pertama perilaku barnya ya di sini ya. Saya setting dulu karena saya tidak perlu semuanya yang mesti saya tampilkan ya. Saya cukup yang panik dan selarasnya saja bar itu yang saya, yang lain ceroboh dan kelelahan yang tidak perlu. Saya cukup yang ini selaras karena saya cukup ingin mengetahui. Nah, kalau lihat dari sini ya, dari selaras ini memang dia akan terjadi yang namanya beberapa jam ini akan terjadi penurunan harga. Walaupun lihat dari jaraknya, ketinggiannya tidak setinggi yang ini ya. Ya. Anda perhatikan ya kalau saya nah ini begini, saya tambah lagi. Ya. Anda bayangkan ya bahwa tadi di sini ada merah, sekarang nggak ada ya. Oke. Tadi ada merah tadi sana. Atau karena gara-gara ini ya. Iya, sorry tadi. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya ini kalau boleh saran ini yang ini itu sebenarnya dia ada di atas harusnya di atas ya. Di atas nggak apa-apa ya karena gara-gara ini nih bar ini ya. Ini cuman dia terjadi yang namanya walaupun Anda bayangkan ya dia pergerakan harganya dari bawah ini sampai ini jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya yang bar kuning ini jauh lebih besar. Tapi ternyata ini dinyatakan bahwa kecepatannya ini lebih pendek, lebih kecil, kecepatannya lebih kecil, kecepatan pergerakan dari bawah sini sampai di sini dibandingkan yang ini walaupun dia jaraknya pendek, tapi kalau dia butuh terjadi dalam jumlah volume yang cukup kecil, maka ini akan tetap lebih besar ya kecepatan dibandingkan ini. Ya. Kalau di sini kebalik ini, walaupun terjadi perubahan harga yang cukup besar dari sini. Tapi karena jumlah volume yang masuk, jumlah trader yang masuk di dalam jam ini lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan di sini, sehingga dia menjadi lebih besar, sehingga jumlah trader yang masuk lebih besarnya ini menyebabkan, walaupun tetap menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi, yang menandakan bahwa buyer lebih dominan, tapi pada akhirnya tetap dia akan di sini volume trader mau turun tapi harganya turun lagi korektif lagi terus ya korektif ya walaupun ini kalau dia korektifnya tidak korektif seperti ini ya bukan sebuah candle yang besar ya turun tapi tetap ini bahwa ini ya terjadi korektif seperti ini ya ini salah satu tanda bahwa menyatakan pertama kalau untuk di sininya adalah bahwa terjadi perubahan harga ini sudah jelas. Itu kedua lagi kalau saya perhatikan di sini ya ini yang paling bottomnya ini sebenarnya tidak ada yang paling dekat yang sifatnya seperti ini ya yang tanda merah ini tidak ada di sini artinya apa maka di sini kemungkinan besar ini kalau lihat dari sini sinyalnya di sini bahwa ini ada kemungkinan ada bottom baru di sini masih ada kemungkinan bottom baru ya kalau lihat dari sini ya betul di sini memang ada di bottomnya ada bar panik ya tapi candle atau bar panik di sini adalah bar panik yang bottomnya tidak tapi uppernya ya topnya ini yang paling tinggi di sini ya. Justru ini menandakan bahwa ini adalah untuk panik di sini yang atasnya yang menyatakan bahwa oh betul kalau ini akan terjadi pembalikan arah ke bawah ya dan itu satu sebenarnya ada 5 ya ada 5 satu lagi saya buang dulu ininya saya sembunyikan lagi yang kelima adalah batasannya bahwa saya mempunyai batasan-batasan untuk pola yang seperti sekarang maka saya menggunakan batasan ini ya batasan bib ekstensinya ya kita harus melihat bahwa apakah itu memenuhi syarat untuk katakanlah
di sini. Kita tahu ini kenapa 61 di atas ya. Ini harus di bawah 168-nya. Ada sesuatu yang ini aneh nih. Oh, ini dia kanan. Oh, sorry. Saya terjebak dengan ini. Satu ada. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Ini ya. Kalau lihat dari ini, maka dia sebenarnya sudah memenuhi batasannya. Batasannya sudah memenuhi. Satu itu sebenarnya ada dua, atau lagi saya mengukurnya harusnya di sini. Sepertinya dua-duanya memenuhi syarat. Iya, 166. Dua-duanya memenuhi syarat. Jadi ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk sebagai ciri-ciri bahwa dia kalau memang benar terjadi reversal itu sudah oke. Maupun jadi continue pun tidak masalah ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu ya. Kita tunggu dulu. Perilaku adalah bagaimana perilakunya pergerakan harga terhadap 61,8. Kalau dia menembus dengan satu bar saya cukup tinggi ya, maka ini akan terjadi lanjut ya, bahwa turunnya ini sudah selesai. Atau ini kita saya tandakan yang ini, kalau dia menyentuh ke titik awal lagi ke sini, dan kalau sentuhannya itu cukup tinggi ya, ataupun kalau melambat itu melambat, maka ini bangunannya kalau bangunan adalah merupakan bangunan segmen keempatnya ya, segmen keempat, dan nanti ada yang namanya segmen kelimanya sampai ke bawah ya. Oke. Ini sangat krusial, titik krusial di sini 61,8 berapa nih? 16685. Jadi kalau misalnya kalau berdasarkan profit mode trade, maka belum saatnya untuk kita melakukan yang namanya buy maupun sell, belum ada waktunya. Ya, buy atau sell pun belum waktunya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kalau sudah sampai di sini, menurut Anda euro ini akan kemana? Naik atau turun? Silakan kasih komennya. Ini ya. Ya, naik atau turunnya. Oke, sekian, terima kasih.